Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak-banyak kenikmatan, banyak-banyak karunia, banyak-banyak pahala, wabil khusus di bulan Ramadan yang luar biasa ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin Masjid Raya Telaga Kahuripan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah beberapa saat lagi kita akan menuju hari kemenangan. Kita sudah melewati hampir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. 10 hari terakhir itu biasanya dan seringkali sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka para shoimin dan shoimat kita semuanya yang melaksanakan puasa Ramadan itu menunggu-nunggu yang disebut dengan yang namanya Lailatul Qadar. Satu malam yang penuh dengan keberkahan, yang memiliki keistimewaan luar biasa, di mana orang yang beribadah, siapapun, kita yang beribadah melaksanakan amalan-amalan pada Lailatul Qadar ini, maka itu lebih baik dibandingkan kita beribadah selama 1000 tahun. 1000 tahun, 1000 bulan. 1000 bulan. Kalau dikonversi 1000 bulan itu berapa ya? 83 tahun lebih 4 bulan. Kurang lebih 83 tahun kita beribadah dibandingkan dengan kita beribadah semalam di Lailatul Qadar itu sama derajatnya. Padahal belum tentu umur kita itu 83 tahun, apalagi lebih 4 bulan. Wes gak iso. Belum tentu. Umur 83 tahun tuh masyarakat Kahuripan wis jaduk kok ya. Sakti udah wis luar biasa. Top Marco, top Jos Gandos. Iya toh? 83 tahun itu kalau dihitung mulai dari bayi jebrol loh. Bayi lahir terus kemudian umur 83 tahun itu kita beribadah terus. Jarang, bahkan mungkin tidak ada sekarang ini yang bisa beribadah 83 tahun full lebih 4 bulan. Tapi Lailatul Qadar ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Barang siapa kemudian mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar dengan penuh iman dan penuh kesungguhan, ghufirallahu, maka Allah akan memberikan ampunan pahala yang luar biasa. Mata qaddama min dambi, yaitu menghapuskan semua dosanya pada tahun-tahun sebelumnya. Weh, keren tak? Keren. Sudah kita dianggap 83 tahun 4 bulan itu sebanding dengan beribadah selama 1 malam di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar itu, dan kemudian kita dihapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Itu kalau hitung-hitungan gak ono sing mlebu, gak ada yang cocok, gak ada yang pas, gak ada yang match, kecuali hitung-hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 83 tahun 4 bulan dibanding dengan 1 malam beribadah di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat di bulan Ramadan, sama seperti kita ini. Terus kemudian Rasulullah
apa kuwi? Konangan. Konangan ini apa bahasa Indonesianya? Kegep oleh para sahabat. Apa? Tersenyum. Rasulullah tersenyum sendiri. Terus kemudian para sahabat ini kepo. Kayak Rasul kok tersenyum sendiri sementara kita yang berada di sini tidak diajak untuk berbicara. Pasti ada apa-apa ini. Nah, saking keponya kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, nuwun sewu, mohon maaf. Apa yang membuat Rasul itu tersenyum ketika kita sedang duduk-duduk bersama ini?" Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Wahai para sahabat, ketahuilah dalam pandanganku, aku melihat ketika nanti di padang mahsyar ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut. Dia tidak memiliki umat. Namanya Samsun. Samsun bin Ghazi. Itu membawa pedang kecil ya, nah aduh golok kali ya. Golok, membawa golok dan memasuki surga dengan penuh kebanggaan. Dan orang-orang melihat siapa manusia gagah perkasa ini, karena beliau ini gagah perkasa, rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah. Masuki surga dengan penuh dengan kebanggaan dan muka yang ceria. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, Samsun itu siapa?" Nah, inilah kemudian Rasulullah bercerita. Dan kalau kita kemudian sedikit mereview dari Samsun ini, Samsun itu artinya matahari. Kemudian Al-Ghazi itu dari salah satu kota di Palestina namanya Gaza. Di Palestina itu ada satu kota, kita tahu insya Allah ada yang namanya satu kota namanya Gaza. Nah, si Samsun ini, Nabi Samsun ini berasal dari Gaza itu. Jadi ini adalah matahari dari Gaza, mungkin seperti itu kira-kira. Nah, beliau itu memiliki keistimewaan. Bahwa apa keistimewaannya? Beliau itu diutus oleh Allah di tanah Romawi untuk menegakkan kalimatullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Menegakkan tauhid, gampangnya begitu. Artinya dia dari bangsa Israel. Bercirikan sebagaimana tadi saya katakan, rambutnya panjang hampir menyentuh tanah, bersenjatakan pedang kecil atau golok tadi itu yang bernama Liha Jamal. Karena memang pedang itu atau golok itu terbuat dari rahang unta, Liha Jamal. Terus apa mukjizatnya? Si Samsun ini atau Nabi Samsun ini memiliki kemampuan untuk melunakkan besi. Seperti Nabi Daud untuk melunakkan besi. Dan memiliki kekuatan dahsyat untuk mengangkat sesuatu atau merobohkan sesuatu. Pokoknya kekuatannya luar biasa. Pokoknya kalau dia itu mungkin sekarang ini mungkin beliau itu laki-laki yang berotot sehingga kemudian mampu mengangkat dan merobohkan atau mendorong sesuatu yang itu kekuatannya lebih besar dan volumenya lebih gede dibandingkan dengan tubuh beliau ini. Dia memiliki mukjizat itu. Nah, karena kegetolannya dia itu menyerukan kepada bangsa Israel, bangsa Romawi yang berkuasa pada saat itu, tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, maka kemudian itu membuat gerah si Raja Romawi. Si Raja Romawi itu kemudian membuat satu sayembara, barang siapa yang bisa membunuh si Samson ini atau si Samsun ini, maka kemudian akan diberikan hadiah yang luar biasa. Wah, pada saat itu hadiahnya luar biasa, sehingga kemudian orang merasa tergiur, tapi pada jiper semuanya, pada mundur teratur.
Pada mundur teratur karena apa? Untuk menghadapi Samson ini siapa yang berani? Karena kekuatannya luar biasa. Wes, Superman kali itu. Wah, luar biasa kekuatannya. Nah, akhirnya dibujuklah istrinya. Kalau dalam film-film Hollywood si istrinya itu namanya Delilah. Jadi Samson and Delilah begitu. Nah, singkat cerita Delilah ini atau siapapun lah, ini kan bukan cerita Quran ini. Ini ceritanya Paramount Pictures. Jadi istrinya si Samson ini akhirnya terbujuk untuk bisa membunuh suaminya ini. Karena iming-iming harta sama pangkat itu tadi yang luar biasa dari Raja Romawi itu. Wah, udah dibilangin sama si rajanya, Mbak, sampean ini ya iket itu si suami si Samson itu dengan tali ini. Tali ini kuat. Ini tidak akan bisa dipatahkan atau bisa dirusak oleh si Samson. Kapan saya ngasih? Pada waktu tidur. Wah, siap. Betul. Pas malam pertama setelah tali temali atau kemudian tali itu kemudian diserah terimakan, Samson lolos. Ketika ditanya, loh gimana Mbak? Wah nggak bisa. Loh kenapa? Saya ketiduran. Loh kok ketiduran? Mas Samson ini memiliki kebiasaan tahajud atau beribadah kepada Tuhannya malam sampai menjelang pagi. Lah saya nunggu ngantuk sendiri saya. Wah, akhirnya lolos. Ya udah nggak apa-apa. Malam kedua dicoba. Oh, siap. Beres. Wah, malam kedua. Wah, bener. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Nabi Samson tertidur, diikat. Kanan, kebalik. Kiri, kanan, kaki kanan, kaki kiri. Wes, ngene rek. Oh. Nabi Samson kemudian bangun. Terus keheran, oh ini kok ada tali. Istriku, ini kok ada yang mengikat. Ini siapa yang mengikat? Mas Samson, itu yang mengikat saya. Loh, kenapa kamu mengikat diriku? Hanya mencoba apakah Mas Samson itu bisa melepaskan tali itu. Ah, gampang ini, bismillah. Putus itu tali, sekali hentak. Selesai. Waduh. Si istrinya, waduh, piye iki? Wah. Pagi-pagi sebelum ke Pak D ya mampir gitu. Ngobrol. Gimana? Mbak, gimana? Berhasil Samson diikat? Wah, enggak Mas, enggak bisa. Lebih kuat Samson daripada talinya. Sekali hentak selesai. Jadi gimana dong? Wah, tenang, kita kasih rantai. Rantai pasti lebih kuat. Oh siap. Malam ketiga demikian. Diikatlah kemudian Nabi Samson itu oleh istrinya pakai rantai. Bangun pagi lagi. Loh, ini siapa yang mengikat diriku wahai istriku? Saya. Loh, kenapa? Ingin membuktikan apakah dengan rantai itu kamu bisa lepas. Wah, sipil ini. Bismillah. Sekali hentak putus itu rantai. Wih, Mas, sampai kuat banget loh. Minumnya apa? Wah, saya nggak minum apa-apa. Kamu tahu sendiri kebiasaan saya. Semua ini tidak ada kekuatan seizin Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkanku kecuali rambutku. Rambut, Mas. Rambut. Wih. Rambut diapain? Ya rambut diikat gini. Ini saya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Selesai saya urusan. Wih. Tapi kamu jangan bilang-bilang loh. Oh, enggak. Nanti kalau ketahuan, wah, bahaya ini. Enggak, janji. Tenan. Sumpah demi cintaku padamu, wis pokoknya wis lah. Oke. Akhirnya malam yang berikutnya. Berarti malam keberapa, Mas? Malam ketiga ya? Tadi udah 3.
4 sekarang. Oke. Malam keempat Nabi Samson tertidur. Nah, oleh istrinya diambillah kemudian rambut yang sempat tercecer ketika menyisir. Diikat. Bangun pagi, Samson, "Loh, istriku, ini siapa yang mengikat? Kamu ya?" "Iya." "Loh, gimana ini?" Wes. Ini cerita tragedi, cerita ironi, nggak usah diceritakan. Nah, pokoknya mesake lah, kasihan banget ini. Wah, akhirnya datang itu para bala tentara Romawi itu. Wah, akhirnya kemudian dibawa ke istana. Di tengah-tengah balairung, di tengah-tengah pilar istana yang besar-besar itu diikatlah dia dengan rambut yang tadi itu. Tapi biar terlihat lebay, maka dikasih juga tali, dikasih juga rantai, dikasih semacam-macam. Kecuali satu, tali rafia. Wah, itu nggak mungkin itu. Wah, brodoli kabeh. Gitu, terus diikat wes. Wah, semua masyarakat kaum musyrikin diundang untuk mengikuti itu perayaan betapa Samson itu sudah bisa ditangkap. Disitulah beliau disiksa, dipotong hidungnya, potong kupingnya, mulutnya dan sebagainya. Sehingga kemudian malaikat Jibril datang atas izin Allah. "Wahai Samson, ya apa kon? Aduh, kamu kok disiksa kayak gini ini? Sudah gini aja, kamu mau minta apa? Insya Allah akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Jibril, berikan aku satu kekuatan. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Tenagaku habis, lemah, lesu, lunglai. Tiada kekuatan yang aku miliki sekarang. Aku hanya minta ya Allah kepadamu, wahai Jibril. Apa yang harus kamu lakukan? Engkau minta kepada Allah." "Oh begitu ya, iya coba kamu minta kepada Allah." Kemudian dengan bersungguh-sungguh Nabi Samson itu kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kembalikan kekuatanku ya Allah. Kembalikan kekuatanku ya Allah. Akan aku runtuhkan istana ini, akan aku hancurkan istana ini, dan siapapun yang berada di sini ini semoga akan tertimpa bangunan-bangunan yang megah ini. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Allah mengijabahi atas seizinnya, maka kekuatan itu kembali ditarik, kemudian runtuhlah, singkat cerita runtuh itu istana, ngebleki apa bahasa Indonesia ngebleki, menimpa seluruh yang hadirin ada di situ. Itu luar biasa, semuanya tertimpa, tidak ada yang tidak. Kaum musyrikin habis di situ, termasuk si kaisar, termasuk istrinya. Sebagai yang kepo, wah istrinya gimana? Nah itu mati juga di situ, mati semuanya di tengah puing-puing itu. Wah, ini didramatisir mas ceritanya ini model thriller, film-film thriller. Di antara puing, di antara debu-debu yang berhamburan itu, kemudian ya Allah, dengan kekuasaanmu ya Allah, aku musnahkan mereka. Aku berjanji, aku akan beribadah selama 1000 bulan. Demikianlah sampai 83 tahun 4 bulan beribadahlah kemudian si Samson ini, Nabi Samson ini, dengan sungguh-sungguh karena janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu itu Jibril kemudian menyampaikan kepada para malaikat yang lainnya, "Ayo, ini adalah malam-malam Lailatul Qadar. Ini kaum muslimin yang ada dan sedang bersiam, sedang menunggu Lailatul Qadar. Mari kita turun dengan penuh keberkahan." Inilah asbabun nuzul. Salah satu pendapat yang mengatakan ini adalah asbabun nuzul dari Quran surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Turun malaikat bersama ruh kudus tadi, si Jibril tadi.
Bi'izni rabbihim min kulli amr, sambil membawa segala urusan yang telah ditetapkan pada Allah, yang akan ditetapkan oleh Allah pada seluruh makhluk yang di atas seluruh alam semesta ini. Salamun hiya hatta matla'il, dan pada waktu itu malam menjelang fajar itu yang ada hanya sejahtera. Wah, bahasa dalangnya itu gini. Rep si demper manum tan ora ana obaing gegodongan, sepi tentrem damai, tapi bukan horor ya. Bukan, tapi ini menyejukkan hati. Itulah yang kemudian bagi siapapun kita yang melaksanakan dan kemudian menunggu dan beribadah di malam Lailatul Qadar ini akan sama ibadahnya dengan Nabi Samson. Itu Samson yang dikhianati, sehingga Tom Jones itu menyanyi dalam sebuah lagunya Delilah, why Delilah, dan sebagainya seperti itu. Oke. Saya kadang-kadang lupa antara karaoke sama hadirin jamaah Telaga Kahuripan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita singkat ini memberikan satu iktibar bagi kita. Ayo, mari kita termotivasi. Satu malam kita beribadah. Itu sebanding Nabi Samson 83 bulan. 83 bulan. Untuk 83 bulan, 80 tahun ya. 83 tahun 4 bulan. Astagfirullahaladzim sampai. Ini luar biasa. Sebanding. Ayo, mari saya mengajak diri saya. Teman-teman kameramen luar biasa ini. Ayo, siapapun yang jamaah yang ada di luar dan tentu saja yang ada di rumah yang mendengar dan melihat tayangan ini. Mari, ayo, fastabiqul khairat. Terpacu kita. Biar kita nanti bangga masuk ke surga bersama Rasulullah Muhammad SAW dan ditunggu di dalam sana oleh Nabi Samson. Kita kenalan nanti, jangan lupa. Itu, oke? Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Simple, sedikit, insya Allah ini memberikan motivasi bagi kita untuk melaksanakan dan mengisi malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan penuh kesungguhan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ini tanggal berapa tuh Mas? Tanggal 26 ke 27 ya? Insya Allah. Mari kita akan bersama-sama dari rumah masing-masing di tengah pandemi COVID-19 ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala di antara doa-doa kita, apapun itu doa kita, sisipkan semoga Allah Subhanahu wa taala mencabut pandemik ini sehingga kemudian kita kembali bisa beribadah dan kita rindu kembali untuk mengisi soft dan mengisi kegembiraan kita untuk jamaah di Masjid Telaga Kahuripan ataupun kemudian musola-musola atau masjid-masjid di sekitar Telaga Kahuripan dan dimanapun kita itu berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menjalankan buka puasa bersama. Terima kasih. Adunu qauli hadza wastaghfiruh. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.